Wawancara khusus dengan Ibu Dr. Randa Hajah Mimin Mintarsi, Ketua Muslimat NU Malaysia dan pengelola sekolah non-formal Sanggar Belajar Sungai Mulia 5 Gombak, Kuala Lumpur. Ibu-ibu alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'ijah atau dikenal dengan Pondok Seblak Jombang ini baru saja mengadakan reuni di sela-sela menghadiri acara pernikahan putri seniornya yakni Dr. Randa Hajah Aisyah Lilia Agustina MSI yang bernama Anissa Salma Andini di Sidoarjo Senin tanggal 10 Juli tahun 2023. Usai reuni mereka melanjutkan silaturahim ke rumah sejumlah alumni Pondok Seblak yang tinggal di Malang dan mampir di resto dan kafe gas Bukit Telekung, Kota Batu. Ini rombongan dari Malaysia, Jakarta, Malang. Ada yang ngantang? Hai, saya Malaysia nih. Ini Bu Mimin Malaysia. Ini Mas Gatotnya luar biasa membantu PJS Muslimat Nahdlatul Ulama luar biasa. Iya. Tangsel. Iya, oh Tangsel. Tangsel. Ini kalau biasanya ke puncak, sekarang ke Batu. Ya, betul. Gini. Ini Saya tadi kalau bawa sabun saya mandi. iya. Saking enaknya. Kalau di atas di tempat saya lebih longgar Pak, datar gitu. Salah satu alumni Pondok Seblak itu adalah Dr. Randa Hajah Mimin Mintarsi yang sekarang menjadi Ketua Pengurus Cabang Internasional Muslimat Nahdlatul Ulama atau PCIMNU Malaysia dan pengelola sekolah non-formal Sanggar Belajar Sungai Mulia atau SBSM 5 Gombak, Kuala Lumpur. Berikut wawancara dutaindonesia.com dan Duta Jatim TV dengan Ibu Mimin Mintarsi yang berkunjung ke Kafe Gas Bukit Telekung, Kota Batu, Jawa Timur. Mengenang masa lalu. Saya ke Jawa Timur menghadiri reuni lintas angkatan dari 1960 sampai angkatan 2023. Iya, iya. Dan alhamdulillah bertemu dengan kawan-kawan sehingga mengenang nostalgia. Kemudian ini bersama kawan-kawan angkatan saya. Ini semua dari Ini satu angkatan. angkatan di Pondok Jombang. Iya, di Pondok Jombang dari Tebireng, Seblak. Seblak. Iya, Oh, sebelah. Seblak, iya. Sebelah. Ya, ini hai. Hai. Nah, ini adalah kawan-kawan Para santriwati Seblak. ya, sebelah Eh, dari Sanawiyah Aliyah. Sanawalian. Ya, cuma mereka melanjutkan kuliahnya ada di Jogja. Yang saya tetap di Tebireng. Tebireng. Nah, saya tetap Tebireng sampai selesai S1. Iya, iya. Ya selesai baru saya ke Malaysia. Malaysia. Tahun berapa ke Malaysia? Tahun 1994. 94. Iya, sampai sekarang. Itu dalam rangka apa ke Malaysia? Nah, karena suami sudah di sana dalam rangka mengikut suami. Asalnya mengikut suami aja. Iya, iya. Tapi ternyata kok sampai keterusan dan 2 tahun saya sudah dapat PR, permanen residen. Jadi saya bisa tinggal di Malaysia seumur hidup. Kalau suami dan anak-anak kan memang warga negara Malaysia. Jadi saya yang permanen residen dan alhamdulillah sampai sekarang saya tetap di sana. Begitu. Iya, iya. Jadi ikut ya, bukan PMI Bu ya? Bukan warga negara Indonesia. Statusnya WNI saya. WNI. Kalau yang pekerja itu PMI. Iya. Pekerja migran Indonesia. Kalau saya warga negara Indonesia. Iya, iya. PMI. Bu, itu di kasus-kasus PMI itu kan banyak Bu. Terutama di Malaysia ya. Itu gimana Bu? Apakah muslimat misalnya itu mengedukasi mereka, itu apa yang dilakukan? Jadi rata-rata yang datang ke sana memang tujuannya itu kan bekerja. Iya. Yang bekerja memang tujuan bekerja, yang belajar tujuan belajar. Jadi untuk organisasi itu sekedar sampingan. Ketika mereka mempunyai masa luang, ketika mereka mencuti, baru mengikuti beberapa ormas. Tidak hanya NU, ormas pun banyak, paguyuban pun banyak. Hampir 68 kalau nggak salah. Paguyuban orang Indonesia? Orang Indonesia. Seperti khusus daerah Gresik punya sendiri, daerah Lamongan punya sendiri, daerah Malang punya sendiri, daerah Banten punya sendiri. Iya, Itu iya. beberapa ormas yang ada di sana. Selain ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah Iya, iya. dan keagamaan. Mereka antar ormas bagaimana? Silaturahminya bagaimana? Alhamdulillah mereka antar ormas memang selalu kerjasama dan mereka tidak ada persaingan karena tujuannya mereka kan yang di daerah, terutama di daerah itu bisa membangun masjid di kampungnya, bahkan bisa membangun madrasah di kampungnya hasil dari iuran masyarakatnya di sana. Seperti
orang Lamongan itu bisa membangun sekolah, bangun masjid khusus pekerja yang dari Lamongan misalnya seperti itu. Itu ya. Ya. Terutama yang Paciran ya. Ya, Paciran, Lamongan, pokoknya daerah-daerah Lamongan itu kan banyak sekali Pak. Iya. Nah kalau Bawean itu yang banyak sudah WNI. Bawean tuh rata-rata banyak WNI-nya di sana, jarang PMI-nya kalau Bawean. Oh gitu Karena ya. Bawean itu hampir udah mempunyai besan orang Malaysia, bahkan udah punya cucu, anaknya pun warga negara Malaysia semua, rata-rata seperti itu kalau Pulau Bawean. Oh ya, jadi sudah menyatu. Udah menyatu. Bahwa itu Singapura sama Malaysia ya memang. Ya betul yang banyak Ya. Singapura banyak juga Bawean. Jadi udah angkatan keberapa gitu. Nah termasuk daerah Padang dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nah itu juga sama. Banyak juga sudah beberapa apa keturunan. Nah kalau seperti saya Jawa Barat kurang sekali. Iya. Jawa Barat nggak paling sedikit di daerah yang ke Malaysia paling sedikit untuk Jawa Barat. Yang banyak adalah Jawa Timur, Jawa Timur, Lamongan khususnya, Madura, kemudian Bawean dan Minang, Padang. Nah itu banyak. Bu Min aslinya Cirebon. Ya saya Cirebon. Suami juga sama Cirebon. Sama Cirebon. Ya. Kalau Bapak dulu ke sana dalam rangka apa? Nah, Bapak itu mula-mula asalnya mau bisnis. Jadi bawa jaket kulit dari Bandung, rencananya mau dijual karena bukan bidang bisnis, karena suami itu berangkat dari dunia pesantren dan keluarganya pun keluarga santri, keluarga kiai. Jadi bisnis tidak berhasil. Jaket yang dibawa habis, uang pun habis, jadi nggak jadi bisnis. Hanya tinggal di sana, disuruh mengajar di Singapura pernah, mengajar di Malaysia pernah, mengajar di Johor. Lama kok ada kawannya membuatkan IC, permanent resident mula-mula. Oh iya. Nah setelah itu 91 nikah dengan saya, terus sampai sekarang sudah status warga negara Malaysia. Iya. Asalnya ya ingin bisnis kayak orang-orang gitu, tapi Allah menghendaki lain. Jadi sekarang Mbak di dakwah Bu ya. Ya bukan dakwah Pak, cuma mengajar ya. Suami saya itu mengajar Al-Quran saja, mengajar Iqra itu pun di rumah. Jadi murid-murid yang mau belajar datang ke rumah. Ya. Suami saya itu lain pada yang lain. Bekerja juga enggak, dipanggil ke orang untuk mengajar ke rumah-rumah juga enggak. Jadi beliau punya prinsip kalau mau belajar datang ke rumah, itu saja. Kapan saja dia ajar. Nah, itu. Bu Cirebonnya mana Bu? Saya Cirebon Penggung, di Kota Madianya. Kota Madia. Ya kalau suami Kuningan. Jadi suami itu punya pesantren keluarga namanya Mambaul Ulum di Mambaul Ulum di Desa Silebu, Kabupaten Kuningan, Cirebon. Ya. Kalau di Malaysia? Di Malaysia saya tidak punya pesantren, cuma sekarang sedang mengelola itu sanggar bimbingan. Ya. Sanggar bimbingan yang di bawah Atikbud itu ya, ini sedang saya kelola, udah 3 tahun lebih lah berjalan. Ya itu awalnya gimana mendirikan? Awalnya itu ketika itu anak-anak Indonesia tidak bisa sekolah di mana-mana. Jadi mereka kalau memang ada uang disekolahkan di swasta, sampai kelas 5 itu akan dikeluarkan dan bisa sekolah kelas 6. Karena di kelas 6 itu waktunya ujian akhir, dimintai semua dokumen. Karena anak-anak ini tidak punya dokumen, akhirnya keluar. Setelah keluar tidak sekolah dan mereka tidak punya ijazah. Alhamdulillah Atikbud Pak Farid itu berasal dari Kediri. Itu periode beliau itu mempunyai inisiatif untuk membuka sebuah pendidikan non formal dan saya diminta beliau untuk menjadi pengelolanya. Ketika itu alhamdulillah saya bilang Pak Farid, untuk pendidikan ini jangan terbatas waktunya, pendidikan tidak terbatas dan saya minta untuk ada kelanjutannya, tidak hanya di SD. Dan alhamdulillah enggak ya Bu Mimin, pokoknya ini program Atikbud setiap tahun dan memang ini siapa saja yang Atikbud akan tetap berjalan. Sekarang murid saya sudah 170, sudah 170, 3 angkatan. Angkatan pertama 5 orang, angkatan kedua 23. Nah, angkatan ketiga ini insya Allah minggu depan akan saya antar ke Malang. Dalam rangka apa? Pondok di pesantren An-Nasr Wajak. An-Nasr Wajak. Ya, 6 orang. Itu 6 orang antar ke SMP ke Pondok An-Nasr, 3 orang ke Sumatera Utara, yang lainnya di Malaysia. Ya, jadi saya mencoba setelah SD di tempat saya, bisa nggak sih anak ini bisa sekolah ke SMP? Ternyata bisa. Dan mereka diuruskan surat keterangan lahirnya oleh KBRI, diberikan status warga negara itu paspor, diuruskan oleh sekolah Indonesia kedutaannya ijazahnya diuruskan, kemudian nomor induk siswa nasional diuruskan, kemudian raport, modul, subjek semua diuruskan oleh
sekolah kedutaan. Kedutaan. Iya. Itu status sekolahnya atau itu seperti apa, Bu? Jadi kalau status sih pendidikan non formal ya kayak paket gitu, Pak. Paket ya. Kayak paket, cuma kita masuk anaknya tidak online. Satu, yang kedua itu belum ada legalitas juga dari Malaysia. Jadi kita hanya mendapatkan SK dan kedutaan. Kedutaan. Nah, itu saja. Cuma kita sedang mengikhtiarkan, mengusahakan diadakannya legalitas untuk anak-anak. Iya. Nah, sekarang sudah ada 44 sanggar bimbingan yang berdiri. 44. Ya, Itu hierarkinya seperti apa? ya. Hierarkinya artinya semua kedutaan atau ada? Semua kedutaan. Iya. Memang kita akan kedutaan semua. Sekarang udah 44 di Semenanjung Malaysia, termasuk Pining, Johor, Seremban. Nah, yang ininya muridnya sekitar 1000 lebih yang sudah terdata di sanggar bimbingan. Ya. Pengajarnya sekarang setiap bulan itu ada KKN, Pak. KKN dari berbagai macam universitas. Kayak yang kemarin UM itu ya? Ya, betul. Nah, ini akan datang lagi dari mana Yunisma, kemudian dari Sudirman, kemudian dari Kebumen, universitas itu setiap bulan, Pak. Mereka bergantian. Jadi sekali ngirim tuh yang dari Muhammadiyah 108 mahasiswa. Kita bagi-bagi dari 8 universitas misalnya. Kemudian 44 mahasiswa dari beberapa universitas digabung. Seperti ya itu yang dari semua mahasiswa itu disebar ke 44. Disebarkan ke 44 sanggar itu, ya. Iya. Iya, iya. Seperti itu. Bu, itu kalau disebut tantangan, misalnya kesulitannya apa ini, Bu? Tantangan saya satu, sekitar masyarakat. Karena saya tinggal di perumahan, dan perumahan ini rata-rata memang orang Indonesia yang berasal Indonesia tapi sudah menjadi warga negara Indonesia. Jadi mereka kadang-kadang juga selalu komplain tentang bising ya, Pak. Bisingnya kan. Iya. Anak kan nggak bisa, sulit untuk disiplin, Iya. apalagi anak-anak liar, anak-anak yang. Jadi kalau rame aja itu tantangan bagi saya. Kalau komplain, saya menjaga jangan ada komplain dari masyarakat. Nah, itu tantangan yang utama. Yang kedua dari solusinya apa ini yang jadi solusinya saya minta anak-anak untuk tidak bising, saya terus kontrol, dan kalau bising sedikit saya minta maaf kepada tetangga-tetangga. Ya, intinya itu. Terus yang kedua, orang tua ini hampir belum 100% mendukung dengan adanya anak sekolah. Jadi ada juga sebagian orang tua, alah nggak usah disekolahkan, nanti umur berapapun kerja aja, terus nggak, yang penting bisa baca ABC sudah. Ada juga seperti itu. Iya. Nah, solusinya saya panggil orang tuanya, saya beri beberapa nasihat, beberapa motivasi untuk orang tuanya mengizinkan anaknya bersekolah. Iya. Jadi mereka kayak kita zaman dulu, Bu, ya? Ya, betul, Pak. Kadang-kadang ada juga orang tua ini, dia sudah punya toko, anaknya umur 9 tahun. Anaknya rajin sekolah, bapaknya nggak izinkan. Udah kamu jaga toko aja, kamu udah nggak usah sekolah. Ada. Seperti itu ada. Iya. Jadi ya, kalau sudah 1 kali 2 kali saya peringatkan kamu, ya sudah. Yang penting saya berusaha untuk menjadi jembatan mereka, untuk mengantarkan cita-citanya mereka. Karena luar biasa cita-citanya, Pak. Kalau bapak ke sana, bapak tanya anak-anak itu jadi apa? Jadi dokter, jadi polisi, jadi pahlawan, jadi menteri, semua baca. Iya. Kalau kita nggak ada nggak memberikan fasilitas, kasihan. Anak-anak cita-citanya tuh kemana? Seperti itu. Semangat belajarnya tinggi, Ya, cita-citanya tinggi. Pak. Kalau semangat tuh demam, panas pun datang, Pak. Saya suruh pulang. Kemarin musim cacar. Penyakit cacar. Itu sudah keluar, mau masuk juga. Saya suruh pulang karena takut menular kepada yang lain. Kata ibunya, nangis, mau sekolah juga. Itu semangatnya luar biasa. Iya. Ya memang ya. Karena kebanyakan PMI itu kan pendidikannya terbatas. Ya, betul. Dan ini kenapa sih mereka tidak punya dokumen? Karena orang tuanya menikah di bawah tanah. Tidak secara resmi. Yang kedua, banyak nikah dengan warga asing seperti India, Bangladesh, Pakistan, Nepal. Itu suaminya itu, Pak, berbagai macam bangsa ada. Oh gitu ya. Jadi Ya. yang nggak boleh itu suami yang asing itu? Bukan yang asing, yang sama-sama Indonesia juga nggak punya surat nikah, Pak. Oh. Surat nikahnya kan di bawah tanah. Iya. PMI kan secara kontrak kerja, jangankan bawa anak, menikah aja nggak boleh. Mereka tuh bekerja ya bekerja gitu. Tapi karena mungkin sering ketemu,
sering berjumpa, ya namanya cinta tumbuh Iya, menikah iya, kan, iya. cari ustadz nikah, ini punya anak, nah anak ini yang bermasalah, anak ini Iya, yang iya. bermasalah, itu yang saya dengan tengah perjuangkan dengan seluruh kawan-kawan, dan alhamdulillah KBRI juga mendukung sepenuhnya tentang program ini. Bahkan sekarang universitas semua berbicara tentang sanggar bimbingan dan KKN internasional Iya, iya, iya. sekarang. Kemarin Bu Mimin dapat penghargaan apa nih, Bu? Oh, itu dari Menteri Luar Negeri. Jadi penghargaan itu saya kategori masyarakat madani. Jadi ada beberapa kriteria dari 21 penerima award, hanya saja yang menangani anaknya PMI. Jadi yang lain PMI semua. Rata-rata perjuangan untuk PMI, Oh, untuk iya, PMI dan iya. sebagainya. Yang saya menangani anaknya PMI. Jadi kriteria saya di masyarakat madani dan kebetulan menangani anaknya PMI. Iya, iya. Iya, iya, sekolah ini, Bu ya. Iya, iya, sekolah ini. Iya. Sekolah yang sekarang saya kelola ini. Itu biayanya gimana, Bu? Biaya itu saya ambil iuran, Pak. Jadi anak-anak saya bebankan bayar iuran per bulan. Karena orang tua ini bukan orang tua nggak mampu. Mereka bekerja, Iya. suami istri bekerja. Cuma karena tidak ada pilihan lain selain sekolah di situ, pendidikan untuk dia terbatas karena tidak mempunyai dokumen. Akhirnya sekolah yang dibina ini, jadi saya pungut iuran. Saya sampai sore. Kecuali yang anak yatim dan nggak mampu saya gratiskan. Iya, iya. Itu full day, Bu ya? Ya, Full day. full day Pak, sampai Oh. sore, sampai asar ya. Iya. Satu hari itu 8 kelas, kelas satunya 2. Saya ada kelas calistung. Calistung ini untuk anak usia 8 sampai 15 tahun yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa berhitung. Iya, iya. Di calistung saya buat. Calistung. Ini Bu Mimin basic pendidikannya dari pesantren itu, Pak ya? Iya. Dari Seblak ya? Seblak. Dari Seblak sampai Kuala Lumpur. Saya alhamdulillah Pak, saya memang daripada di Cirebon, saya suka di Jawa Timur. Karena mungkin saya dari 82 Pak, dari kelas 5 sebetulnya. Saya kelas SD, kelas 5 SD, kelas 6, sanawiyah, aliyah, terus kuliah. Nah, ketika kuliah itu saya sudah nikah. Jadi Kuliahnya nikah, di Hah? kuliahnya Kuliahnya itu? di IKH, Tebu Ireng. Oh, iya. Iya. Jadi saya nikah semester 2. Ketika itu belum KKN, belum skripsi, suami ke Malaysia, saya tetap di pondok. Pondok. Pak sudah selesai baru saya menyusul ke Malaysia. Nah itu ceritanya. Iya, iya, iya. Jadi Bapak bisnis di Oh. Malaysia. Bapak Ibu- mengajar di Malaysia. saya mondok. Iya, 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 iya. Ceritanya. Motivasi mengajarnya itu apa, Bu? Apa karena memang pendidikan di pesantrennya, apa pengaruh Bapak atau melihat lingkungan yang seperti itu? Kalau saya sih pada intinya ketika di pondok pertama saya suka berorganisasi. Memang saya suka organisasi OSIS apa semua. Kemudian jiwa pendidik itu memang saya mempunyai apa ya? Saya suka mengajar gitu. Saya suka mengajar, saya suka memimpin baik di dunia pendidikan maupun di dunia organisasi. Kalau Bapak itu kurang minat untuk organisasi, Pak. Dia lebih pasif, lebih banyak ke agamanya kalau beliau. Jadi kalau suatu acara itu saya yang sambutan, beliau hanya doa aja. Doa. Bagian doa aja. Saya di awal dan bapaknya di akhir. Ustadz ya. Seperti itu. Iya, iya. Kalau bapak, tapi keluarga bapak dengan saya bertentangan Pak. Bertentangan. Kalau keluarga suami itu keluarga kiai, semuanya kiai, semuanya punya pesantren. Keluarga saya keluarga tani, pedagang, pekerja. Nah itu. Pekerja. Jadi hanya saya dari keluarga saya yang tidak bekerja, tidak petani, tidak pedagang. Sekarang jadi guru. Nah, sekarang jadi ini habis ngomong anak-anak aja. Iya, iya, iya. Seperti itu. Bisnisnya enggak, Bu ya? Enggak bisnis ya? Saya dulu bekerja. Saya kerja di kargo, di pengiriman barang Indonesia Malaysia, tapi bekerja, bukan punya saya sendiri. Selama 12 tahun. Nah, setelah saya melihat murid semakin banyak dan butuh perhatian, jadi saya lepas. Saya fokus di sanggar bimbingan aja sekarang. Iya, iya. Sanggar bimbingan aja. Kemudian karena kalau saya tidak turun langsung nih anak-anak ini luar biasa Pak, karena asalnya kan anak liar Pak ya, anak tidak terdidik seperti yang lainnya. Ibu bapak bekerja, anak ditinggal dengan uang, dengan apa selesai. Iya, iya. Jadi kita ini akan membina akhlak dari awal. Iya, iya. Ya, makanya sanggar bimbingan saya tidak sama dengan yang lain. Saya mulai pukul 7, anak-anak sudah datang, 7.30 bersolawat, 7.40 sholat duha berjamaah, sholat tahajud berjamaah, suami yang imam, sampai pukul 8. 8 saya bawa senam, sampai 8.30 baru mereka masuk. Jadi ikhtiar saya dan suami, batin dulu diisi, rohaninya diisi, kemudian jasmaninya digerakkan,
baru diisi dengan guru-guru ya Pak. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Ikhtiar. Yang mudah-mudahan dengan cara ikhtiar itu mudah untuk menerima ilmu anak-anak. Iya, iya. Terutama akhlaknya Pak. Akhlaknya itu Masya Allah, Masya Allah. Mereka itu kalau masuk pun awalnya nggak ada salam, jerit-jerit, maki-maki. Saya akhlak itu. Bagi saya kalau pinter itu Allah. Iya. Tapi akhlak nih kita. Akhlak nih kita yang ikhtiarkan. Ya sedangkan alhamdulillah sedikit demi sedikit. Saya sekarang tahu kalau ada tamu mereka pasti akan salam. Ketemu saya 5 kali salaman. Sekarang seperti itu, alhamdulillah sedikit-sedikit saya coba. Iya, iya, iya. perbaiki. Anu memang tidak mudah. bahasa Jawanya nggak kerambut itu. Nggak kerambut. betul betul. Iya. Karena tujuannya kan bekerja mereka, orang Iya, tuanya iya. kan bekerja. Kemudian punya anak, jadi anak tuh taruh di rumah, sekolah juga nggak bisa, tinggalkan HP, tinggalkan uang untuk belanja, dah tinggal Oke. sampai sore baru ketemu orang tua. Yang sekarang sudah ada jadwal, kita punya jadwal sampai sore ya suka, orang tua senang. Pagi diantarkan, sore setelah pulang kerja diambil. Nah, seperti itu. Iya, iya. Makanya saya ambil sampai sore. Bu, itu tempat belajarnya itu seperti apa? Oke. Rumah atau Rumah, Pak. rumah? Saya sewa rumah 2 tingkat. Iya. 1 tingkat ya, atas dengan bawah. Itu dipakai 7 kelas, bawah 2 kelas, atas 5 kelas. Kemudian ditambah di rumah saya yang atasnya 1 kelas. Satu kelas. Jadi semua 8 kelas. Iya. Sewa rumah. Kemudian yang jauh-jauh saya sewakan lagi di belakang rumah. Saya sewa yang atas untuk anak yang jauh-jauh. Itu pun Iya, sama. iya. Saya sewa juga. Untuk anak yang jauh-jauh seperti nggak bisa pulang, kayak mondok. Kayak mondok. Ada Ya, yang ada yang mondok juga. 6 orang. Yang jauh-jauh saya ambil salah seorang pengurus muslimat yang memang basis pondok dan memang dia biasa ngajar di pondok, saya ambil untuk jadi pengasuhnya. Gitu. ini embrio pesantren itu. Ya, betul. Iya. Seperti itu. Iya, iya, iya. Memang apa ada niat bikin pesantren gitu. Kalau niat tuh mesti ada Pak, tapi Ya. tidak semudah apa yang di Indonesia. Di Iya. Malaysia tidak mudah membuat satu pesantren ataupun sekolah. Iya. Jangankan pesantren atau sekolah, musola atau masjid aja orang yang mampu masuk pun nggak ada di sana. Nggak seperti di Indonesia. Iya. Jadi semuanya adalah kerajaan. Semuanya kerajaan. Sekolah kalau bisa pun swasta. Jadi sekarang bagi saya yang penting saya membantu anak-anak generasi Indonesia ini supaya bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Nah itu aja. Masalah kemudian nanti dan sebagainya biar Allah yang atur. Iya. Saya mencoba itu aja. Selesai itu. Ya, setidaknya kan sudah ada mulai contoh, ada yang sekolah Ya, ke sini. betul. Ini saya mencoba karena ada juga isu-isu ala paling juga kemana sekolahnya, paling juga nggak bisa terus. Kan sekolahnya nggak pakai seragam. Kita nggak pakai seragam, Pak. Pakai seragam. Karena kan belum ada legalitas. Kemudian pakainya sendal. Nanti mau masuk kan copot. Terus di bawah jadi kursi. Jadi meja yang untuk ngaji duduk nah gitu aja. Iya. Jadi kalau dilihat kan kayaknya kayak main-main sekolahnya. Iya. Jadi saya ingin membuktikan kepada orang ramai bahwa anak di bawah bimbingan saya bisa sekolah SMP di Indonesia. Nah, makanya saya coba tahun ini. Ini adalah pertama saya punya ide ini. Yang kemarin saya langsung ke pondok Malaysia. Yang ini saya coba keluar dan alhamdulillah. Itu idenya seperti apa? Komunikasinya seperti apa dengan SMP formal di sini? Jadi kemarin ketika 1 abad NU, Iya. saya kan datang. Kebetulan saya kenal dengan beberapa dosen di UM. Saya minta tolong beliau, coba saya dibantu mencarikan survei beberapa pesantren untuk anak-anak saya. Akhirnya dipilihlah beberapa pesantren dan terakhir di pesantren An-Nasr di Wajah. Nah, An-Nasr itu kenapa sih saya di situ? Saya tertarik dia punya metode cepat memperterjemah Al-Quran. Satu. Yang kedua, ekstrakurikulernya banyak Pak. Jadi anak tuh dididik untuk bikin minyak, bikin sabun, bikin kemudian bikin permen, bikin mie dari herba, kemudian bikin salep gatal, semua dibikin. Entrepreneur. Ya, Menumbuhkan ya. entrepreneurnya itu. Iya betul seperti itu. Dari situ saya ngobrol dengan kiainya, Kiai, saya punya keinginan kalau anak saya yang nggak punya dokumen, nggak punya kartu keluarga, nggak punya KTP, nggak punya apa, bisa nggak sekolah di sini? Saya bilang gitu. Oke, hubungan dengan ini, saya berhubungan dengan Pak Udin namanya. Kata Pak Udin, coba diusahakan ini nih. Akhirnya saya bicara dengan Pak Atikut, KBRI, membantulah KBRI untuk menyiapkan semua dokumen ini. Iya. Termasuk menguruskan surat kelahirannya, diuruskan kartu keluarganya, diuruskan
ijazah sementaranya, raport dan sebagainya. Jadi sekarang tinggal menunggu menunggu STO, namanya STO itu apa ya? Janji temu online dengan imigrasi Malaysia. Nah itu nantinya akan hadir adalah KBRI, bukan saya. Jadi saya yang mengantar nanti. Jadi KBRI berhubungan langsung dengan imigrasi Malaysia, begitu untuk pengurusan anak-anak ini. Iya, iya. Jadi anak-anak itu posisinya susah memang Bu ya. Susah Pak. Kalau pulang pun mereka blacklist, harus bayar compound. Kalau pulang resmi pun agak susah. Jadi ini makanya ini diuruskan tidak mudah Pak. Iya. Diuruskannya harus punya ini. Kita mencari bagaimana supaya anaknya bisa keluar dari Malaysia. Iya, iya. Dan orang tuanya di sana ada yang punya permit, ada yang masih belum, masih membuat. Nah, insya Allah ini orang tua ada beberapa yang akan ikut nanti. Iya. Ya. Syukur-syukur nanti Mas Gatot bisa ikut sekali ketika saya Insya ngantarkan Allah, insya Allah. ke Nasr. Insya Allah ini mungkin dalam minggu depan atau 2 minggu kemudian. Siap? Dengan Atikut sekali nanti akan ikut. Perwakilan dari Iya. Atikut. Iya Bu, siap. Iya. Siap Bu Mimin. Oke. Karena itu wajar Bu Mimin dapat penghargaan. Alah. Apa tadi? Mandiri Bu. Ya. sangat visioner lah itu. Ambilkan foto lagi ngobrol gitu. Nah, udah selesai. Tapi dari sana.